Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Sehat ya. Kita mau bahas soal lanjutan sih ya dari serial yang mungkin akan terus berlangsung meskipun belum tentu sekonsisten waktu awal-awal kita bahas dasar-dasarnya. Tema kita masih soal lead from home. Tapi kita akan masuk lebih ke bahasan yang mungkin agak sedikit filosofis ya. Jadi gini, ada sebuah kalimat dari Pak Clayton Christensen. Jadi kalau teman-teman browsing dan mungkin pernah baca bukunya ya, beliau ini adalah pakar inovasi, orang yang profesor di Harvard yang mendalami soal inovasi sudah sangat lama sekali. Salah satu buku yang terkenal adalah The Innovator's Dilemma. Nah, beliau pernah mengatakan bahwa kalau Anda ingin, ini kalimat terjemahan bebas saja ya. Kalau Anda ingin menghadirkan ya sesuatu semacam kehidupan yang baik kepada orang, gitu, maka jadilah seorang manajer. Nah, saya merenung agak lama gitu. Kenapa? Apa hubungannya menjadi manajer, atau mau kita pakai istilah yang lebih luas sedikit ya, menjadi seorang pemimpin tim itu kenapa kok bisa menghadirkan kehidupan yang baik kepada seseorang atau mungkin banyak orang dalam tim itu. Karena menariknya gini teman-teman semua. Jadi perilaku seorang pemimpin tim itu suka tidak suka itu pasti akan berdampak kepada bagaimana tim itu bekerja. Ya. Ketika seseorang menjadi pemimpin tim, tiba-tiba kata-katanya, tindak tanduknya itu menjadi teladan, baik dalam arti yang positif maupun yang negatif juga. Yang positif itu bisa jadi pikiran, kata-katanya itu ditiru, menginspirasi orang untuk bergerak. Dalam arti yang negatif kadang-kadang dibenci atau dicontoh juga, ditiru, tapi ditiru yang negatifnya gitu ya. Jadi kalau bosnya itu, kalau misalnya meeting itu suka galaknya luar biasa, maka sangat mungkin bahwa tim member itu akan meniru gaya itu ketika mereka sambil memimpin. Kenapa bisa begitu? Ya karena pemimpin tim itu adalah bisa dibilang tanda kutip ya bapaknya para tim member, minimal 8 jam sehari. Minimal ya, di jam kerja itulah. Berarti kan ya minimal sepertiga dalam kehidupan anggota tim setiap hari itu berurusan dengan pemimpin tim ini. Tidak setiap hari seorang anggota tim berurusan dengan GM-nya, dengan middle management yang lebih tinggi lagi, dengan eksekutif, dengan CEO. Sehebat apapun CEO itu, tidak setiap hari dia berurusan. Paling cuman sesekali ya berpapasan, atau mungkin hanya menikmati email-emailnya atau video-videonya gitu. Kalau perusahaan cukup besar ya paling cuma begitu. Tapi pemimpin tim langsung, first line leaders itu berurusan setiap hari. Maka dia punya potensi untuk membentuk pola pikir, dia punya potensi untuk membentuk pola perilaku, dia punya potensi untuk membentuk kebiasaan anggota timnya. Dia bisa jadi lebih powerful dari seorang guru sekalipun ya, karena guru seringkali ya berhenti pendidikannya ketika seseorang selesai sekolah. Mungkin guru yang saya kira masih sangat intens bisa mendidik kita dari sisi perilaku tuh ya mungkin sampai level SMA lah ya. Begitu kuliah orang sudah bisa ngambil mata kuliah yang sesuka-sukanya gitu ya, sesuai dengan minatnya, sehingga kalau bukan tipe mahasiswa yang suka berguru langsung kepada satu dua orang dosen gitu ya dengan mengikut proyek-proyeknya, penelitiannya, maka pas kuliah itu sebenarnya lepas aja orang belajar. Nah, begitu bekerja, pimpinan langsung inilah yang punya potensi sangat besar untuk membentuk kembali karakternya, pola kerjanya, cara berpikirnya, kebiasaannya. Nah, jadi dia bisa menjadi teladan yang positif, juga bisa menjadi teladan yang negatif. Nah, di luar itu, karena setiap hari berurusan dengan pemimpin ini, setiap hari kata-katanya itu didengarkan oleh si tim member gitu. Tiap hari perilakunya dilihat. Maka pemimpin tim punya potensi untuk menghadirkan apakah
kebahagiaan atau kesengsaraan dari anggota timnya. Gimana ceritanya itu ya? Ya kalau sang pemimpin konsisten memperhitungkan betul kata-kata yang dia ucapkan, perilaku yang dia ucapkan, sehingga dia perkirakan akan menimbulkan inspirasi. Ya, meskipun tidak selalu keadaan itu mudah, kondisi seperti sekarang itu kondisi yang sangat tidak mudah bagi banyak organisasi. Tapi ketika seorang pemimpin mempertimbangkan betul apa yang mau saya ucapkan ke member saya mau ngapresiasi apa, saya mau ngajak mereka mikir bagaimana, saya mau ngajak mereka merespon bagaimana, itu memungkinkan menghadirkan kebahagiaan, antusiasme dalam dirinya, dalam diri tim membernya. Tapi begitu di sisi yang lain, ya sang pemimpin ini tidak memperhitungkan sehingga asal keluar aja, reaktif saja gitu ya, maka dia juga berpotensi menghadirkan kesengsaraan dalam diri tim membernya. Jadi dua sisi ini nih ya. Maka benar banget tadi Pak Clayton bilang, kalau kita mau menghadirkan kehidupan yang bermakna, maka jadilah seorang manajer. Karena dengan menjadi manajer kita punya dua potensi itu, kanan kiri gitu ya. Kita punya dua potensi itu. Yang tentunya kita nggak berharap untuk menjadi potensi yang kiri ya, potensi yang menghadirkan kesengsaraan. Kita tentu berharap tim member kita pulang kerja itu antusias ya, meskipun lelah ya, antusias, bahagia, merasakan pekerjaannya itu penuh makna. Dan di video-video serial saya yang sebelumnya saya sudah sempat bahas bahwa bagaimana peran dari seorang pemimpin misalnya ketika membantu tim membernya untuk bisa memahami makna dari pekerjaannya yang mungkin tampak kecil itu, sebenarnya berdampak luar biasa loh bagi organisasi, sebenarnya berdampak luar biasa loh bagi pelanggan, bagi masyarakat. Nah, itu kan tugas pemimpin langsung ini, itu bukan tugas CEO nggak mungkin bisa satu-satu menghadirkan itu. Tim leader lah yang memungkinkan untuk bisa mengajak tim member itu berdiskusi akan hal itu sehingga dia dapetin meaning dari pekerjaannya. Seorang leader juga yang punya potensi untuk menghadirkan feedback yang meaningful buat anggota timnya, sehingga dia bisa memperbaiki perilakunya sedikit demi sedikit ya, yang pelan-pelan akan menjadikan dia menjadi orang yang lebih baik. Betapa banyak kita dengar, dan saya jadi saksi sendiri ya, teman-teman saya yang zaman sekolah itu bandel-bandel gitu ya, nakal-nakal gitu, begitu bekerja, begitu berbisnis, berubah karakternya, berkembang, tumbuh gitu ya. Saya sangat yakin itu suka tidak suka dipengaruhi oleh perilaku, pembentukan, pendidikan dari pimpinan langsung. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah punya kesempatan untuk menjadi pemimpin tim, silahkan manfaatkan kesempatan ini, betul-betul mendesain perilaku kita sehingga bisa menghadirkan pengalaman kepemimpinan yang bermakna buat tim kita. Bagi teman-teman yang belum punya kesempatan itu secara formal, coba cek deh, jangan-jangan ada kesempatan non formal yang kita sebenarnya punya. Kita jadi ketua panitia, kita jadi ketua proyek, kita project manager ya, kita jadi pengurus RT, kita jadi pengurus komunitas. Sama, kita bisa punya dua potensi tadi, potensi untuk menumbuhkan, menganugerahkan, menghadirkan kebahagiaan, ada potensi untuk menganugerahkan kesengsaraan. Saya yakin kita nggak mau yang kedua, kita mau yang pertama. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.